Assalamualaikum guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama SK Studio. Film kita kali ini bergenre action komedi, judulnya Hero. Film berbahasa Telugu yang dirilis pada tahun 2022. Dan para pemerannya dimainkan oleh Ashok Gala, Nidhi Agarwal, Jagapati Babu, dan beberapa yang lainnya. Oh iya, Ashok Gala ini keponakannya Mahesh Babu, dan film ini merupakan debutnya sebagai aktor utama. Jadi film ini menceritakan tentang seorang pemuda pengangguran yang sangat terobsesi menjadi artis. Hingga suatu ketika dia ketiban sial yang membuatnya harus berurusan dengan kelompok gangster. Gimana ceritanya? Oke yuk, langsung saja kita hantam ke plotnya. కథ పూర్తవ్వడానికి ఇది క్లైమాక్స్ కాదు. Ya, ternyata hanya mimpi. Film akan berfokus pada seorang pemuda bernama Arjun. Dari kecil Arjun bercita-cita ingin menjadi artis. Namun sampai saat ini Arjun belum bisa mewujudkan mimpinya tersebut. Arjun mendapatkan dukungan dari ibunya. Dia percaya suatu hari Arjun pasti bisa menjadi artis. Walaupun untuk saat ini masih di dalam mimpi. Tapi tidak dengan si ayah yang lebih realistis. Ayah Arjun yang merupakan dokter hewan menyarankan lebih baik Arjun membantunya di klinik daripada casting sana, casting sini, ujung-ujungnya juga jadi pengangguran. Tapi ibu Arjun tidak setuju dengan ide ayahnya tersebut. మీరే పెట్టుకోండి. Setelah mengenal keluarga Arjun, sekarang kita beralih ke Subhadra alias Subbu, pacar Arjun yang tinggalnya masih satu rusun dengan Arjun. Subbu tinggal hanya bersama dengan neneknya, sementara orang tuanya tinggal di Mumbai karena urusan pekerjaan. Tiba-tiba ibunya ingin mengenalkan Subbu dengan seorang pria, dan pria itu sekarang sedang di jalan ke tempat Subbu. Mau tidak mau akhirnya Subbu terpaksa menemui pria tersebut. Berhubung mereka tidak ada persiapan sama sekali, neneknya pun memesan makanan secara online. Dan tak lama kemudian datang seorang pria sambil membawa makanan. Subbu mengira pria tersebut abang tukang paket. Rupanya tamu yang sedang mereka tunggu. Kita sebut saja Kumar. Bukan karena tampangnya ya, tapi karena baju yang Kumar kenakan nyaris sama dengan seragam abang tukang paket. Tak hanya Subbu, neneknya juga mengira Kumar tukang paket. Buset dah, kalau orang baperan mungkin langsung pulang dia. కాఫీ తీసుకొస్తా బాబు. Baru saja Kumar mau membuka obrolan, tiba-tiba melayang bola dari luar. Rupanya si Arjun. Subbu langsung manas-manasi Arjun hingga mereka berdebat. Dan వాడు వీడు ఏంట్రా? sadar kalau Subbu sudah memiliki pacar, Kumar pun langsung pamit. Dan rencana Arjun berjalan dengan baik. Bergeser ke daerah Mumbai di mana seorang pria sedang dikejar-kejar sekelompok orang. Dan akhirnya pria itu tewas ditembak seorang bocah menggunakan senjata legendaris. Jadi sebenarnya pria yang tewas ini komisaris polisi Mumbai, yang menjadi salah satu dari 2 target kelompok mafia Salimbai. Sekarang tinggal satu lagi target mereka yang kabarnya berada di daerah Hyderabad. Kembali ke Arjun, sekarang dia pergi mengikuti casting film. Rupanya yang membuat Arjun tak juga kunjung menjadi artis adalah karena Arjun hanya ingin menjadi hero atau pemeran utama. Ditambah dengan attitude-nya yang kurang. Belum jadi artis saja gayanya sudah sok ngatur. Dan tak hanya itu, saat sutradara sudah meliriknya, Arjun malah tidak suka dengan jalan cerita yang disampaikan oleh sutradara. Dia hanya mau bermain di film itu kalau di dalamnya ada adegan-adegan heroik seperti yang sering diperankan oleh Mahesh Babu. Lambat laun Arjun menjadi stres karena orang tua Subbu ingin Subbu segera menikah. Sementara Arjun sekarang masih pengangguran, yang membuat rambutnya menjadi rontok. Dan ketika Arjun pergi menservis TV, dia melihat iklan minyak ajaib dari Cina yang katanya bisa menghentikan rambut rontok. Tanpa pikir panjang lagi, dia pun langsung memesan minyak tersebut.
Singkat cerita, Arjun dan temannya mengajak warga sekitar syuting sebuah lagu yang membuat jalanan menjadi macet. Hingga Arjun nyaris baku hantam dengan orang yang sedang melintas. Sialnya ternyata orang itu ayah Subu. Dan mereka juga diangkut polisi karena mereka belum izin ke polisi untuk mengadakan acara tersebut. Sesampainya di kantor, mereka melihat inspekturnya rada sesat yang berperilaku cabul. Kita sebut saja Ajay. Teman Arjun, Satya, yakin mereka pasti bisa bebas kalau menyuap Inspektur Ajay. Awalnya berjalan dengan baik hingga Satya bernyanyi rap sambil memaki-maki polisi, yang membuat Ajay menjadi emosi. Sementara itu, Subu minta maaf ke ayahnya atas kelakuan Arjun karena Arjun sama sekali tidak tahu. Rupanya ayah Subu datang secara mendadak karena mereka akan segera pindah ke Amerika dengan alasan pekerjaan. Lagian di sana Subu juga bisa mendapatkan pekerjaan bagus dan calon suami yang memiliki pekerjaan lebih menjamin. Subu langsung menolaknya karena dia sudah betah tempatnya sekarang dan Subu juga sudah mempunyai pria pilihannya sendiri yang membuat ayahnya menjadi marah. Kembali ke Arjun, akhirnya mereka bisa bebas. Arjun terlihat seperti pecundang dan terlihat bodoh karena kesan pertamanya bertemu dengan orang tua Subu seperti anak begajulan. Sesampainya di rumah, ibunya memberitahu bahwa ada paket buat Arjun. Dan pas dibuka, isinya ternyata pistol. Arjun pun bingung, yang dipesankan minyak, kok yang datang malah pistol. Dia pun langsung menghubungi CS produk tersebut. Tapi makin buat pusing karena yang menjawabnya pakai bahasa Mandarin. Arjun yang ketakutan langsung meminta Satya datang ke tempatnya sekarang. Tapi makin nambah masalah karena Satya datang dalam kondisi mabuk. Satya mengira pistol itu hanya mainan. Di sisi lain, Ajay yang sedang patroli tak jauh dari lokasi tempat tinggal Arjun ingin menggoda seorang mahasiswi yang sedang menunggu bis. Dan tiba-tiba dia langsung tepar terkena peluru nyasar saat Arjun dan Satya rebutan pistol. Rupanya minyak yang dipesan Arjun nyasar ke gangster suruhan Salimbai yang mempunyai nama Arjuna. Entah gimana ceritanya kenapa paket mereka bisa tertukar. Tapi yang pasti, si Arjun sekarang dalam masalah besar karena dia tidak sengaja menembak polisi dan sekarang gangster juga mengincarnya. Singkat waktu, pagi pun tiba. Subu berusaha membujuk ayahnya agar mau berbicara dengan Arjun. Di sisi lain, Arjun dan Satya pergi membuang pistol itu ke danau. Belum sempat mereka membuangnya, tiba-tiba datang wartawan yang sedang meliput tentang pencemaran lingkungan. Mereka berdua pun terlihat seperti orang yang sedang kencing. Lalu Satya bertanya ke wartawan, apakah mereka tadi melihat pistol yang sedang dia pegang? Tapi Satya malah kena tampar karena mbak-mbak itu mengira pistolnya dalam tanda kutip. Dan tak lama kemudian Subu menghubungi Arjun. Dia menyuruh Arjun datang sekarang ke coffee shop karena ayahnya ingin bicara. Arjun pun terpaksa datang karena kesempatan ini tidak akan datang 2 kali. Dan sesampainya di sana, Arjun menyuruh Satya menunggunya di luar. Sorry uncle. జుట్టు ఊడిపోతుందన్న ఒక టెన్షన్ జెలస్ వెదోకి అసలు hey thanks uncle. Lagi-lagi Arjun tidak bisa mengontrol sifatnya. Dia mengira ayah Subu menawarinya rokok. Dan tak hanya itu, Arjun juga keceplosan pernah mencium Subu. Untungnya dia pandai ngeles. Lalu ayah Subu menanyakan keseriusan Arjun. Dia akan merestui hubungan mereka jika Arjun melupakan obsesinya untuk menjadi artis dan mencari pekerjaan yang lebih jelas. Tapi Arjun tidak memperhatikan ayah Subu karena dia sedang mengawasi tas yang sedang dipegang oleh Satya. Dan akhirnya percakapan tersebut berakhir karena tas itu jambret orang. Situation బాలేదు.
Udah capek-capek ngejar, ujung-ujungnya malah bertemu polisi. Dan pas dibuka, ternyata isinya cermin dan make up. Rupanya tadi tas Arjun tertukar dengan tas Subu. Arjun langsung menelpon Subu. Tapi Subu yang kesal tidak menghiraukannya. Dan sekarang Subu bersama dengan orang tuanya ingin berangkat ke acara pesta. Tak ingin buang-buang waktu, Arjun langsung OTW ke acara pesta. Beberapa kali dia mencoba merebut tas tersebut. Tapi selalu ada kendala. बदन पे सिर ना जाए जरा बदन पे कमल मगा चमचक चमचक Di sisi lain, Arjuna dan gengnya mendatangi kantor pos untuk mencari info. ఆడెక్కడుంటాడో తెలిసింది. Kembali ke area pesta, ayah Subu ingin ditembak bocil yang menemukan pistol Arjun. Dia kesal karena tadi minumannya selalu ditumpahkan oleh ayah Subu. Arjun yang melihatnya langsung menerjang ayah Subu yang membuatnya jatuh pingsan. Dan akhirnya pistol itu pun bisa diamankan. Arjun langsung pulang dan kebetulan orang tuanya sedang tidak di rumah. Lalu ibu Arjun memberitahunya bahwa tadi siang ada satu paket lagi yang datang untuk Arjun. Dan pas dicek ternyata isinya sebuah foto yang akan menjadi target pembunuhan. Dan foto itu rupanya foto ayah Subu. Wah, jangan-jangan bokap Subu gangster. Atau polisi yang sedang menyamar mungkin? Nanti dulu bos, ntar kita lihat siapa sebenarnya ayah Subu ini. Tak lama kemudian datang tamu tak diundang. Arjun nyaris dihabisi oleh Arjuna. Beruntung orang tuanya pulang tepat waktu. Arjun yang tidak ingin orang tuanya terseret dalam kekacauan tersebut langsung berakting. Arjun mengaku orang-orang itu timnya dalam membuat film. Tapi ayahnya agak ragu, lalu menanyai mereka satu persatu. Nah, kata Arjun, si Arjuna ini sutradaranya. Yang ini sinematografer, yang ini lawan main Arjun, dan yang toko emas berjalan ini produsernya. ప్రొడ్యూసర్ Ibu Arjun sangat senang mendengar anaknya bisa jadi artis. Dia pun langsung mengajak preman tersebut makan-makan. Arjuna masih terlihat kesal. Tapi akhirnya dia pun luluh karena ibu Arjun terlihat tulus. Sepertinya si Arjuna belum pernah merasakan kasih sayang dari seorang ibu. Ayah Arjun kepo dengan jalan cerita film yang akan mereka buat. Dia pun ngotot minta spoiler. Karena ngeyel dan gak tahan lagi melihat ayah Arjun yang bawel, akhirnya Arjuna mau bercerita. Jadi ceritanya berawal dari Mumbai. Ada seorang mafia bernama Salim. Salim ini orangnya sadis dan brutal, yang tidak segan-segan menghabisi musuhnya menggunakan pistol legendaris yang telah memakan banyak korban, atau membakarnya hidup-hidup. Dan ketika Salim ingin menghabisi musuhnya yang berada di Hyderabad, Salim mengutus seseorang bernama Arjuna, tapi senjatanya malah nyasar ke alamat Arjun. Tadinya Arjuna ingin menghabisi Arjun, tapi nggak jadi karena ibunya sangat baik. Tiba-tiba ayah Arjun langsung nyaut, nggak seru, harusnya Arjun dihabisi biar ceritanya menarik. Cerita seperti ini mah nggak laku di bioskop, kata ayah Arjun. Mendadak Arjuna langsung ngamuk, dia memperingati Arjun. Kau beruntung ya punya keluarga baik, makanya nggak jadi kami bunuh. Tapi jangan senang dulu, kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bukan hanya kau saja, tapi semua orang di keluarga kami habisi juga. Nah, seperti itu dialog selanjutnya, kata Arjuna. Si Arjun menjadi cemas, dia diancam terang-terangan seolah-olah dibungkus sambil menceritakan sebuah film. Kemudian si Arjuna pun langsung cabut. Arjun langsung bergegas ke tempat Subu. Rupanya ayah Subu sedang dirawat di rumah sakit. Dia pun langsung OTW ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Subu langsung marah gara-gara Arjun ayahnya dirawat. Kemudian Arjun memberitahu Subu bahwa ada orang yang ingin membunuh ayahnya. Tapi Subu tidak percaya karena yang terlihat justru Arjunlah sepertinya yang berniat membunuh ayahnya. Subu, please. Di sisi lain, Inspektur Ajay baru sadar dari koma. Walaupun nyaris tewas, tapi orang ini nggak ada tobat-tobatnya. Otak mesumnya selalu bergejolak. Dan di sana juga ada polwan yang sering dia lecehkan. Ajay pun langsung kepedean. Tapi tiba-tiba Ajay merasakan ada hal yang ganjil. Meskipun nafsunya sedang menggebu-gebu,
Tapi si Joni tidak meresponnya sedikit pun. Lalu dokter mengatakan bahwa peluru mengenai sumsum tulang belakang dan beberapa saraf Ajay, yang membuat titiknya tidak bisa bangun lagi. Tapi organnya yang lain masih bisa berfungsi dengan normal. Nah lu, apalah arti seorang pria jika... pasti pahamlah kalian. Cabul mulu sih otaknya, akhirnya kena karma kan? Sementara itu Arjuna dan gengnya yang baru tiba di markas melihat foto target. Dan ternyata fotonya sudah diganti Arjun. Arjuna dan gengnya langsung OTW ke lokasi target. Kita sebut saja Kisore. Beruntung Kisore langsung diculik oleh Arjun dan temannya. Arjun pun menceritakan semuanya kepada Kisore. Foto వచ్చింది. Sementara itu di rumah sakit rupanya ayah Subu hanya pura-pura sakit agar Subu mau ikut ke Amerika tanpa dipaksa. Dan rencananya berjalan dengan baik karena dia berhasil membuat Subu membenci Arjun. Arjun yang curiga dengan ayah Subu mulai memata-matai ayah Subu. Dan terlihat gerak-gerik ayah Subu sedikit mencurigakan yang membuat Arjun dan temannya berimajinasi liar. Jangan-jangan bokap Subu gangster. Meskipun bokap Subu terlihat mencurigakan, namun Arjun tidak bisa menemukan bukti kuat untuk menyatakan bokap Subu seorang gangster. Singkat cerita, Arjuna kembali datang ke rumah Arjun. Mereka merasa aneh, kok targetnya tiba-tiba ngilang. Kata Arjun mungkin ada orang yang menculiknya. Arjuna pun mengatakan nggak mungkin diculik karena perintah yang diberikan menghabisi target, bukan menculik. Arjuna juga mengungkapkan sebenarnya ada 2 orang yang diutus untuk menghabisi target, agar misi itu tidak dimanipulasi. Karena Arjuna sendiri juga tidak tahu siapa orang yang satunya lagi diutus oleh Salimbai. Dan Arjun pun kaget, wah kacau nih, okelah si Arjuna berhasil ditipu. Tapi yang jadi masalah utusan yang satu lagi nih. Melihat anaknya belakangan ini terlihat aneh, ayah Arjun menjadi emosi. Pasti Arjun sedang menyembunyikan sesuatu. Dan akhirnya Arjun pun menceritakan semuanya. Arjun mengaku tidak bisa melapor ke polisi karena dia bisa ditangkap lantaran tidak sengaja menembak polisi. Dan dia juga tidak ada bukti kuat untuk menunjukkan kalau ayah Subu menjadi target pembunuhan. Sebelum berangkat ke Amerika, Subu dan orang tuanya ke kuil terlebih dahulu untuk melakukan sebuah ritual. Sementara itu Arjun dan orang tuanya juga pergi ke sana. Dan terlihat ada beberapa orang yang sedang mencari ayah Subu. Arjun memberitahu Subu kalau ayahnya benar-benar dalam bahaya. Tapi Subu tetap tidak percaya. Hingga ada orang yang datang bertanya sambil membawa foto ayahnya. Dan Arjun pun langsung menghajar pria tersebut satu persatu. Tiba-tiba Inspektur Ajay sudah ada di sana bersama dengan Satya. Rupanya Ajay datang ke sana bukan untuk menangkap Arjun, melainkan untuk menghabisi ayah Subu. Terlihat dari senjata yang dia bawa sama persis dengan senjata yang nyasar ke rumah Arjun. Rupanya Ajay lah orang kedua yang diceritakan Arjuna, bukan orang yang barusan dihajar Arjun. Beruntung Arjun langsung menjerat leher Ajay dan ayah Subu akhirnya selamat. Semua kejadian tersebut menimbulkan banyak pertanyaan, tapi ayah Subu tidak memberikan penjelasan. Mau tidak mau, akhirnya ibu Subu menceritakan semuanya. Dan ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Rupanya ayah Subu hanya seorang pegawai kantoran biasa. Dia 11-12 dengan Arjun yang mempunyai cita-cita menjadi artis. Berkali-kali dia mengikuti casting, tapi nggak ada yang jebol. Meski demikian, dia tidak mudah putus asa. Ayah Subu tetap menjaga penampilannya dengan menghitamkan rambut agar terlihat muda. Dan menjaga tubuhnya selalu bugar. Dan tidak lupa juga latihan koreografi.
कथा kita दिन Suatu hari, Ayah Subu dihubungi oleh sutradara yang ingin membuat film biografi Salim Bai. Jika dilihat dari usianya, dia cocok untuk memerankan karakter Salim. Tapi tinggal menunggu keputusan dari Salim. Sementara itu, kepolisian yang mendapati info kalau Salim sedang berada di India berencana untuk menangkap Salim. Singkat cerita, datanglah Ayah Subu bertemu dengan Salim Bai. Tapi dia langsung diremehkan Salim. Lalu Salim menyuruh sutradara mengajak Shahrukh Khan, Salman Khan, atau Amir Khan kek, kalau masalah uang jangan ditanya. Kesal karena Salim terlalu meremehkannya, Ayah Subu langsung mengamuk. Melihat Ayah Subu marah-marah, si Salim malah terkesan. Dan akhirnya mereka pun sepakat. Tapi sayang, di hari pertamanya syuting, mobil Ayah Subu mogok. Dan sialnya malah menumpang mobil komisaris polisi yang saat itu juga sedang mencari keberadaan Salim. Alhasil lokasi syuting tersebut langsung menjadi medan baku tembak. Dan Salim berhasil kabur tapi dia nyaris tewas. Nah, itulah yang membuat Salim ingin balas dendam. Sejak saat itu, Ayah Subu membakar semua mimpinya untuk menjadi artis. Dia sadar bahwa kerja keras saja tidak cukup untuk mewujudkan mimpinya. Sekarang Ayah Subu berencana untuk meninggalkan keluarganya karena takut orang yang dia cintai menjadi celaka. Dia berencana kembali lagi ke Mumbai. Tiba-tiba kereta yang dia tumpangi mundur lagi. Rupanya di stasiun itu sedang ada syuting film. Dan tak lama kemudian Arjun tiba di sana. Arjun mencoba untuk menyemangati Ayah Subu, lalu membujuknya supaya nggak jadi pergi. Tak lama kemudian datang Salim Bai. Arjun tak kehabisan akal. Dia mencoba untuk melabui Salim, tapi gagal karena si Arjuna juga ada di sana. Dia sangat marah karena Arjun menipunya. Dan ketika Salim sedang berdebat dengan orang yang sedang syuting, Arjun memanfaatkan properti di sana untuk menyelamatkan yang lain. Awalnya Ayah Subu hanya pelangap-pelongo. Melihat Arjun yang sedang terdesak, dia pun ikut beraksi. Lalu Salim mengamuk sambil merendahkan para artis. Apaan kalian semua, hanya boneka yang dimainkan dalang. Nih lihat gue, real mafia, ungkap Salim. Biarin boneka daripada lu hanya membuat orang sengsara. Sementara kami bisa membuat orang kesal, menangis, bahkan tertawa, kata Arjun. Dan akhirnya Salim tepar ketiban lampu sorot saat sibuk nyombongin dirinya. Salim Bai. Kemudian Arjun dan Ayah Subu dipilih sutradara untuk ikut bermain film. Dan akhirnya mimpi mereka pun menjadi kenyataan. Lalu film pun selesai. Ashok Gala benar-benar diperkenalkan dalam debutnya. Ambisinya untuk menjadi artis dibungkus di dalam film. Tak bisa dipungkiri bahwa dia keturunan seniman berbakat. Krishna, ayah Mahesh Babu, kakek Ashok Gala sendiri mendapatkan julukan aktor sepanjang masa di sinema Telugu. Di awal film sudah diselipin film lawasnya. Sementara pamannya Mahesh Babu dikenal sebagai pangeran superstar dari Telugu. Namanya tidak sekali dua kali disebut di sepanjang film. Semoga Ashok Gala sendiri bisa mengikuti jejak kakek dan pamannya. Oke guys, sampai di sini dulu untuk videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.